يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ibadah sholat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bacaan hingga gerakannya. Karena sholat yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada beberapa golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Meskipun ia rajin sholat, tapi malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah saja golongan atau orang tersebut? Berikut ini ada 5 golongan orang atau manusia yang ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun rajin sholat akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama adalah orang yang sholat tapi percaya dengan dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib atau yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Percaya kepada dukun termasuk ke dalam kategori dosa yang besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah sholat tapi sering berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam akan disiksa dengan pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa yang besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya, dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Lalu yang ketiga adalah sholat tapi berminum minuman keras atau khamr. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit sekali orang yang memperkuat sholat namun suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakan sholatnya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam.
Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata bahwa suatu minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhi dan segera mungkin bertaubat jika pernah meminumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayah Al-Bazar. Lalu yang keempat adalah sholat tapi sering menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, artinya, apakah yang memasukkan Anda ke dalam syaqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak ada lagi bagi mereka sepakat dari orang-orang yang membagikan syafaat Quran. Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syaqar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kelima adalah sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Quran Surah Al-Ma'un, yaitu, maka orang-orang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong dengan sesama. Hal tersebut merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun dosa kita, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah amal ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama namun enggan untuk bertaubat, maka ibadah sholatnya akan sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.